Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, terlihat sih wajah-wajahnya itu wajah-wajah penuh sukacita. Ada haleluya? Amin, luar biasa. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mungkin kalau masih ada yang masih di luar, boleh masuk ke dalam. Kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih buat kedatangannya. Tentunya kita semua merasa sangat bersyukur ya, kita berada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semoga ibadah kita hari ini penuh dengan berkat. Jadi ketika kita datang dengan segala beban, mungkin dengan kelemahan tubuh, mungkin dengan beban berat, percayalah bahwa hari ini kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Sehingga kita akan pulang dengan membawa sukacita berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga ingin menyapa buat jemaat NIC yang selalu setia mengikuti ibadah kita lewat online. Shalom, welcome home, welcome to NIC. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar semuanya ya. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Ayo kita kasih salam kiri kanan kita sambil kita bisa memberkati satu sama lain. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong ya. Jadi siap-siap kayaknya perut kita nanti akan kita akan banyak ketawa-ketawa deh kayaknya hari ini gitu ya. Ya. Ayo sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga di malam yang indah ini Tuhan, tidak kebetulan kami berada di sini, ini semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga untuk setiap proses, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan di malam yang penuh berkat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkaulah yang akan menolong, memberkati setiap ibadah kami. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani di hari ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kami roh yang penuh sukacita, roh yang menyala-nyala, agar supaya ketika kita melayani Tuhan, maka cahaya kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Pastor Johan Lumoindong yang hari ini akan memberkati kita lewat firman Tuhan. Biar Tuhan juga berkati, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita semua diberkati oleh karena kebesaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita memuji Tuhan saudara, amin. Terpujilah nama Tuhan, haleluya Jesus. Glory bagimu Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, haleluya Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat, amin, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh.
Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Jesus, namamu yang disenangkan malam hari ini Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Glory, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, surga berdiam saudara. Tuhan mendengarkan pujian dan penyembahan kita. Amin. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua membangkitkan roh kita, memuji meninggikan Raja di atas segala raja. Glory. Yes. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Raja mulia. Haleluya, haleluya, Jesus, glory bagimu. Kita memuji, membesarkan Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Roh-Mu memenuhi tempat ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi ya Bapa, menyanjung Engkau, karena Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau Bapa yang layak kami sembah. Glory bagimu ya Jesus. Haleluya. Sembah Dia Jesus. Naikkan pujian penyembahan-Mu, angkat hati-Mu. Haleluya. Glory bagimu ya Allah. Bertahtalah Engkau ya Tuhan ya Jesus. Berdaulatlah Engkau ya Tuhan. Kami mau menikmati. Yes, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami tersungkur sujud di kaki-Mu. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya ya Jesus. Kami naikkan. Haleluya. Jangan lewatkan kami. Jamah setiap kami. Kami Glory menyembah. bagimu. Kau sungguh baik bagi kami ya Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Jemaat dipersilakan dulu. Nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi Kau sungguh baik. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Kau Allah yang dahsyat, biar kami menikmati-Mu malam hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya ya Jesus. Haleluya ya Jesus. Disenangkanlah Kau ya Tuhan. Kasih setiamu Haleluya Jesus. yang kami andalkan. Biar penyembahan-Mu menyentuh hati Tuhan. Haleluya ya Jesus. Penyembahan-Mu menyentuh hati Tuhan. Glory bagi-Mu. Kau pembuat mujizat bagi kami. Kau Allah yang terlalu dahsyat bagi kami ya Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam
hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jemaat Tuhan yang membelah laut, yang membelah. Amin. Yes. Benar Tuhan. Haleluya. Mustahil. Amin. Yes. Haleluya. Kau pembuat mujizat. Saya undang coba bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Firman-Mu berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Malam hari ini kami datang bukan mencari tangan-Mu Tuhan, tapi kami mencari wajah-Mu. Kami mau berjumpa pribadi dengan-Mu Tuhan. Sebab di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan bagi kami. Biar kemerdekaan itu terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pokok doa kami malam hari ini, untuk setiap jemaat-Mu yang menghadapi tantangan demi tantangan ke depan, untuk segala perubahan yang terjadi atas bangsa kami, terutama dalam ekonomi Tuhan. Kami punya Tuhan Jehovah Jireh yang memelihara semua kehidupan kami, segala kebutuhan kami, segala kekhawatiran kami hilang ketika kami dekat dan melekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak datang daripada Tuhan. Segala pemerintahan kami semua dalam kontrol Tuhan yang sejati. Roh Kudus yang mengontrol bangsa Indonesia. Amen. Siapapun yang berkuasa atas negeri ini, ada tangan Tuhan yang mengendalikan. Dan membuat setiap jemaat-jemaat-Mu dalam segala pergumulannya, dalam segala tantangannya, semakin membawa jemaat-jemaat-Mu semakin bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Semakin mengandalkan Engkau, semakin melekat hidupnya kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih tema tahun 2025 ini ya Tuhan, yang Kau taruh di hati Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Daniel Susanto, bahwa tahun 2025 adalah tahun multiplikasi melalui kemurahan hati. Kami tangkap ini Tuhan, karena kami tahu ini bukan tema manusia, tapi ini tema yang berasal daripada Engkau. Sehingga setiap jemaat-jemaat-Mu tidak perlu khawatir lagi. Karena tahun 2025, kalau kenyataannya bangsa kami, ya Tuhan tidak lebih baik, tapi kami percaya anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mengandalkan Kau semakin hidupnya lebih baik lagi Tuhan. Karena tahun ini akan terjadi multiplikasi dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan selalu berhasil dan beruntung dan diberkati oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kau kirimkan hambamu Pastor Johan Lumoindo. Terima kasih untuk hambamu yang selalu menjadi berkat buat kami semua. Hamba percaya yang akan disampaikan adalah isi hatimu Tuhan. Setiap firman yang disampaikan oleh Pastor Johan Lumoindo Tuhan adalah kebenaranmu Tuhan, isi hatimu. Ketika firman disampaikan inilah firman roh yang hidup yang memerdekakan setiap kami. Dan setiap kami yang hadir dan mendengarkan firman-Mu malam hari tidak akan pernah sama lagi. Pada waktu kami datang kami pulang dengan kemerdekaan yang sejati yang Tuhan beri. Dan kami berakar oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan kami setiap kami tanah yang subur. Sehingga firman-Mu menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu Johan Lumoindong Tuhan Yesus, hamba percaya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu malam hari ini. Ini sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kalau saya tahu semua pakai baju biru, saya pakai baju biru. Banyak yang baju biru. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saya dengar beberapa waktu yang lalu banjir di bawah ya. Untung sudah tersedot ya. Amin, puji Tuhan. Ketika ada masalah, Tuhan turun tangan gitu ya. Selalu ada kemurahan Tuhan untuk itu. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Tapi ibadah ya Pak ya, tetap ibadah, enggak. Tutup ya, satu kali tutup ya. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, kalau saudara sudah mendapatkannya kita boleh baca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini ada dua pilihan penting ini, saudara. Pilihan yang pertama adalah menyatakan segala hal, keinginan dan kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu pilihan pertama. Kenapa demikian? Karena ada pilihan sebelum itu yang selalu menggoda di pikiran. Iblis menyerangnya itu enggak kemana-mana saudara di pikiran. Ya. Kalau saja dia tahu apa yang akan Tuhan rencanakan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah selamat sejengkal pun. Oh dia cabut semua ini. Betul. Tapi iblis tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, dia hanya bisa melakukan sesuatu yang justru ini menjatuhkan banyak orang di pikiran. Oleh sebab itu, dalam banyak hal, Alkitab seringkali menyatakan untuk menjaga pikiran kita. Apa itu fokus, gitu kan? Terus konsentrasi.
baik di dalam gereja, mendengarkan firman, itu di pikiran dia bermain. Dia nggak bermain kemana-mana, saudara. Sehingga akhirnya ada gerakan. Gerakan untuk jalan, gerakan untuk tidur, gerakan untuk memejamkan mata. Tapi dia mulai di sini. Sehingga bagi kita membosankan, nggak seneng kita dengar firman. Terus rasanya biasa-biasa aja di sini. Oleh sebab itu kalau Anda lihat bagaimana iblis menyerang Adam dan Hawa juga seperti itu. Dia serang di pikiran. Dengar apa dari Tuhan gitu. Katanya nggak boleh makan ya buah ini. Bisa kok. Kenapa kau nggak boleh makan, nanti kau bisa setara dengan Tuhan. Di pikiran. Tapi kalau pikiran kita benar, apa itu paradigma, perspektif kita. Beres ini, beres. So, be careful dengan hal itu. Alkitab katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Bukan tentang 1, 2. Tentang apa? Apapun. Takut nggak bisa makan. Takut bertahun-tahun ini banjir. Takut nggak kunjung kering-kering. Kalau nggak kering nggak makan. Takut nggak ketemu dia lagi. Takut nggak beribadah, padahal kalau udah beribadah pun juga belum tentu datang. Takut ditinggal orang yang dicintai. Takut nggak bisa memenuhi kebutuhan, takut ini adalah hari terakhir, besok nggak hidup lagi. Banyak ketakutannya. Padahal Tuhan bilang, jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Jadi saya punya satu quote. Khawatir satu hal gitu ya. Rasanya sebagai manusia biasa bisalah diserang itu. Namanya manusia nggak sempurna, betul nggak? Ya, jam berapa ya? Aduh ntar terlambat kan bisa aja gitu. Walaupun itu adalah hal kekhawatiran. Tapi kalau seluruh hidup kita takut melangkah. Sehingga akhirnya dalam segala hal kita khawatir. Dalam segala hal. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa buat? Iblis sudah menguasai. Dan itu akan terjadi pada saat Antichrist datang. Dia akan serang itu. Dan itu akan nyata. Oleh sebab itu banyak berdoa saudara. Supaya kiranya pada saat sebelum Antichrist datang, saya dan Anda bersama-sama di awan-awan kemuliaan. Enggak akan kuat lah. Kalau melihat roman muka dan typical, saya lihat muka Anda lihat muka saya, kita enggak kuat lah. Enggak kuat lah. Hujan dikit aja enggak datang. Nggak ada duit aja langsung nggak datang, putus cinta aja nggak datang ibadah, nggak kuat lah. Karena bicara tentang mati hidup di situ. Kalau tidak ada tanda itu kita nggak bisa beli. Kalau tidak ada tanda itu kita nggak bisa jual, gimana itu? Dan tanda tanya sudah spesifik. Itu bicara tentang hal lain. Coba lihat negeri kita aja, coba lihat. Mau maju sih gitu, tapi rasanya kayak ada sesuatu gitu. Mundur enggak juga sih. Dibuka korupsi seneng sih, sisi lain diserang. Serba salah kan. Dan korupsinya udah bukan kecil-kecil, udah bahkan di otak udah biasa kalau ribuan triliun kita biasa lah. Yang 1-2 M kita justru bilang enggak lah itu bukan korupsi. Sekarang udah ribuan triliun. Ya, tiap hari terbuka aja terus. Pertanyaannya gini, duitnya diapain ya? Kasih ke NIC untuk buka lahannya Pak, pekerjaan Tuhan. Minimal 1 lantai lah milik NIC. Betul nggak? Ribuan triliun. 1 tahun aja kata ribuan. Yang sudah berlangsung 5 tahun 5.000 triliun. Saya nggak usah 5.000 triliun.
Nggak usah 1 triliun. Nggak usah 1 miliar gitu ya. Langka saya lihat itu uang. Melayani Tuhan sih melayani Tuhan cukup, tapi saya nggak pernah lihat 1 miliar utuh gitu. Mungkin saya norak kali ya, mungkin Anda pernah lihat. Atau sama kayak saya dalam mimpi. Nggak pernah Pak saya pegang 1 M gitu. Dalam artian kata gitu ya, saya pegang utuh gitu. Enggak. Pernah saya dapat itu tapi kan di bank, ditransfer. Begitu dapat, terus hilang deh, kebutuhan-keperluan. Kebutuhan-keperluan terutama nih yang sedang, coba sini Mah maju ke depan. Mah ke depan aja. Baru datang ini, ibu ini. Saya pacari dia 8 tahun. Mah kamu ngajak salaman itu? Gembalanya. Nah, itu. Harus. Kan persembahan juga dari dia. Oke. Nah, kita melihat sekarang jadi pilihan kita apa? Jangan saudara begini, rasa khawatir itu normal, 1-2 hal, cuma jangan melebihi rasa percaya kita sama Tuhan. Gitu. Halo. Kalau saudara merasa, khawatir terus, ada Tuhan, itu yang benar. Itu yang benar. Aduh putus cinta, tapi masih ada Tuhan. Masih ada peluang. Halo. Biarpun kayaknya di dunia ini atau di Bekasi sudah habis. Saya mau katakan buat Anda masih ada peluang di luar Bekasi. Jodohnya. Di luar Bekasi juga enggak ada. Di Jakarta Pusat mungkin ada, selatan ada, barat ada, timur ada. Enggak ada pekerjaan di Bekasi, ada di Jakarta. Jakarta enggak ada di luar kota enggak ada luar negeri. Kalau memang enggak ada semua, luar angkasa kita udah diangkat. Gitu aja. Saya hamba Tuhan dengan pikiran yang sangat sederhana. Saya selalu disebut katanya khotbahnya sederhana. Ya memang saya enggak bisa khotbah lebih kok, yang Tuhan taruh itu. Daripada saya pakai bahasa susah Pak. Saya ya kotak-katik firman. Firmannya juga cuma tinggal 25 menit. Betul enggak? Jauh lebih berharga jemaat pulang itu diberkati. Menurut saya khotbah terbaik adalah khotbah bisa merubah kehidupan jemaat yang mendengar itu. Itu daripada keluar ya gitu 18 poin. Aduh. Sedangkan Anda lagi punya utang cuma 800.000 nih. Terus 18 poin pusing. Saya kalau ngomong sama istri saya selalu bahasa sederhana. Saya nggak mau pakai bahasa Inggris berlebihan. Saya nggak mau pakai istilah, enggak. Selalu kita ngomong, jadi gimana Mah? Besok gimana? Udah. Sama adik kandung saya juga bahasa yang sederhana. Sama seluruh keluarga besar saya, yang sederhana aja. Apa yang sederhana? Tahu nggak saudara? Saya hanya mengajar, bukan mengajar, memberitahu kepada mereka dan diri saya bahwa yang paling penting dalam hidup kita adalah daily, hari-hari. Setuju Pak? Bu? Ini terlihat hebat di hadapan istri, tapi turun nggak hebat. Buat apa? Besok 1:30 pagi dia minta pertolongan, terus saya bentak dia. Buat apa? Itu hilang lenyap tuh. Segala bentuk tadi teori-teori firman yang saya sampaikan. Harusnya apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan. Supaya istri saya bilang, mantep nih laki gue nih. Gitu. Mantep gak? Mantep. Sekali lagi ya saya demen nih godain dia. Mantep gak nih? Mantap, mantap. Saya banyak untuk apa? Ya hidup berdua lah. Bagi sama anak-anak. Anak-anak udah besar. Udah 29-30. Nanti besok nih 21 yang sulung ulang tahun. Jauh-jauh hari udah ngomong, Pak aku mau rayain di sini. 2 hari kemudian berubah, Pak apa di sini aja. 5 hari, Pak di sini ya. Apa aja dia ngomong saya. Masalahnya bukan tempatnya. Biayanya makin membengkak. Iya. Pak aku di sini lama-lama dia bilang, Pak aku nggak mau sendiri deh, karena tanggal 21
9 adik kandungnya ulang tahun. Akhirnya mau bikin sepakat di satu tempat berdua. Kan kalau bergabung kan lebih ringan kan, lebih mahal. Jadi mereka pikir dana dia, dana adiknya terus digabung terus datang ke papanya. Nih jumlahnya. Saya nggak mau ribut, saya cuma ya Tuhan, kalau memang kau berkati aku ya. Tapi kan harus ada kata pertama. Nah, mereka bilang yes. Anda tahu nggak kenapa saya bilang? Karena bagi saya nanti sebentar lagi mereka akan menikah. Boleh dong. Hari-hari terakhir dengan papanya gitu. Dia mendapatkan satu kesan yang baik. Nanti kan mereka pergi, tinggal saya berdua, biaya lebih turun lagi kan. Istri saya itu orang Jawa. Masakannya itu aja terus, tempe, tahu. Kalau enggak tempe orek, namanya tempe orek ya, kerupuk, sambal, sayur, udah itu aja. Apalagi kita cuma berdua, telur. Plus adik kandung saya. Adik kandung saya nggak boleh protes, kan tinggal di rumah saya. Ya. Dia tahu kakak kandungnya nggak makan yang aneh-aneh. Nah, 29 ulang tahun, 30 ulang tahun dia lagi. 21, 29, 30. Saya tuh mau menghindari dari dulu bulan Maret. Karena keluarga saya ada 12 orang, 13 orang. Semua lahir di bulan Maret. Dimulai dari tanggal 1 ditutup sampai tanggal 30 Maret. Bukan soal tanggalnya. Capek, berinya capek. Dan orang yang paling mereka tunggu, ya siapa yang paling ditunggu. Kalau saya nggak bisa, mereka ngerayain. Besok nih, tanggal 22 ada, tanggal 20 kemarin ada, sekarang tanggal 20 ya, ini hari. Saya pelayanan di sini. Tadi pagi-pagi benar saya bilang, karena terselip itu NIC. Karena 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita bilang oke. Ternyata istri saya, Pak nggak bisa loh. Kan biasa 6:30 makan, jam 7. Ada NIC. Tadi pagi itu jam 6 saya langsung WA adik saya. Sorry, terselip pelayanan. Kemarin lu bilang bisa, ini nggak bisa. Ini urusan Yesus. Keluarga saya kalau udah Yesus udah tunduk setunduk-tunduk. Terus mereka bilang gini, gimana kalau bikin hari Senin? Masih pakai bikin. Sebenarnya kan bilang nanti tahun depan lagi aja deh gitu. Jadi batal karena saya punya pelayanan. Anak saya juga begitu, nanti tanggal 20 ada, 21 ada, 22 ada, terus sampai 30. Tapi kalau Alkitab bilang, janganlah kamu khawatir akan segala apapun. Memang menurut hemat saya ada rasa itu. Karena saya bukan orang kaya. Dan saya mau memberkati mereka. Tapi saya lihat, kalau saya hitung ya, saya lihat Tuhan, pasti cukup. Pasti cukup. Nah, yuk kita masuk dalam inti khotbah kita hari ini. Jadi ketika engkau memiliki kekhawatiran yang berlebihan, udah nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu. Pasti doamu terjawab, itu adalah pekerjaan yang paling mudah, tetapi dengar baik juga paling sulit. Pekerjaan yang paling sederhana itu doa, tetapi efeknya itu saudara, itu beyond the limit. Pertanyaannya, mau nggak hidup dalam doa? You know why? Ketika saya dan Anda hidup dalam doa, setidaknya Tuhan itu menjawab doa kita dengan 3 cara. Yuk perhatikan yang pertama, coba Anda baca di dalam Yohanes 14 ayat 13-14, cepat ya. 1, 2, dan 3, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren kan? Terus, supaya Bapa dipermuliakan dalam. Kalau saudara merasa doamu belum dan tidak terjawab, jawabannya sederhana. Apakah doamu mempermuliakan Bapa atau tidak? Melalui Kristus di dalam kita. Halo. Kalau sudah mempermuliakan, dengar baik, pasti dijawab. Jadi saya catat yang pertama, bahwa saya dan Anda itu memiliki Tuhan yang memberikan sesuai dengan yang kita doakan.
Pernah ngalamin itu? Tuhan, saya minta jodoh ya, 165, tepat 165. Saya minta Tuhan, saya mau minta jodoh dulu ya, yang takut akan Tuhan dan anti selingkuh. Dapat. Sampai hari ini setia. Terus saya bilang, yang enggak gila harta, dapat. Enggak gila harta, Pak. Kalau dulu saya nggak punya mobil, kita ajak naik bajai, jalan. Sebelah saya. Hamil 7 bulan 2 malam. Dan itu tiap Rebo 2 malam. Bahkan terakhir, maaf, sedikit pendarahan. Karena terguncang. Anak pertama. Dan pada posisi itu saya dalam keadaan susah, nggak punya apa-apa, kos, akhirnya kontrak, nggak pernah selingkuh, setia. Itu adalah doa yang sesuai dengan apa yang kita mau. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita mau dan inginkan. Pernah nggak alamin itu? Bapak Gembala mungkin Tuhan berikan tempat yang baik. Kasih. Cuman Bapak Gembala nggak minta yang seragam, dikasih bangkunya yang hitam merah. Kelihatannya bagus. Minta dong sound system dan minta. Saya selalu janji iman. Buat gereja-gereja. Saya sumbang ini, saya sumbang itu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan cukupkan, selalu cukup. Terakhir kali ada satu gereja yang susah lah. Belum tiap tahun harus bayar 150 juta. Begitu saya ngobrol dengan dia di ruangan VIP gitu, ruangan pendeta. Saya cuman iseng, ini ruangan beli, kontrak, sewa. Sewa Om Yohan, sewa. Gitu. Oh, terus berapa sewanya? Setahun 150 juta Om Yohan. Saya agak nyesel untuk nanya terus. Saya cuma minta saya cuma tanya kenapa dia nangis-nangis. 150 juta Om Yohan. Bahkan dalam bulan Desember kemarin, bulan Oktober, November, saya minta tiap hari doa sejam untuk kiranya bisa bayar. Roh Kudus naik dari sini. Dari ujung jari, sampai ke perut, ke dada, sampai ke sini. Saya tahan, dia naik ke kepala. Terus kayaknya udah pusing, saya takut pecah pembuluh darah, turun lagi. Begitu dia di mulut, saya tahu itu roh Tuhan. Terus saya bilang, gitu. Saya udah tahu itu roh Tuhan. Dia puluhan tahun bergaul sama dia, masa saya nggak bisa dengar itu suara spesifik. Dan saya bilang, Pak Gembala udah gini, saya sumbang separuh lah 70 juta. Om Yon, gitu. Terus dia ngomong sama istri, Ma Om Yon ngomong apa? Aduh Papa, masa kamu nggak tahu sih? Kita lagi disumbang separuh. Om Yon, aduh Tuhan jawab Om Yon. Tadi saya bilang, diam kau. Gitu. Kalau terus-terus bisa saya batalin, saudara. Om Yohan melulu. Udah, selesai. Om Yohan betul udah. Daripada dia nangis terus, saya bilang, yuk kita ke dalam untuk ibadah. Khotbah selesai. Saya turun terus dia, Om Yohan saya boleh bersaksi tentang Om Yohan yang tadi. Orang-orang yang datang sederhana. Mereka kerja di terminal. Kasian. Terus kita harus doain Om Yohan. Terima kasih Om Yohan. Om Yohan dia baru saja menyumbang 70 juta saudara. Sebetulnya saya mau taruh kotak. Tapi saya tahu kan ada sumbangan Natal. Saya taruh lagi buat sumbangan gereja. Nanti saudara bagaimana ya? Ada peti-peti terus, jangan-jangan nanti ada peti jenazah lagi sih.
Terus, Om Yohan terima kasih. Anda tahu ya, berarti Om Yohan sudah sumbang setengah, amin. Mau mereka beri tepuk tangan. Aduh, pakaiannya aja pakai kain. Mereka teriak, saya bilang puji Tuhan, amin. Mereka bilang terima kasih. Begitu selesai, turun naik lagi. Saya tahu yang sama, saya bilang, aduh, ngapain sih gitu. Anda nanti rasanya, kayak ngegelitik-gelitik. Terus di hati itu Pak, berdebar-debar. Terus naik ke atas, saya rasa, sepertinya, saya nggak tahu persis, sepertinya ngomong lagi. Nggak pecah nih pembuluh darah. Begitu dia di mulut, terus bos bentar, apalagi Om Yohan, udah gini deh. Karena dia bilang, setengahnya saudara kita berusaha gitu. Itu pemberitahuan penting itu. Itu, saya jadi rasa, aduh maksudnya gini, mereka susah amat ya untuk cari setengah aja, udah diberkati setengah masih begitu. Saudara, kita berusaha setengah lagi, Tuhan tolong tuh. Nah Tuhan ngomong sama saya, lo yang tolong. Gitu. Dia saya bilang, Pak Gembala udahlah semua 150 juta saya. Janji iman. Aduh Om Yohan. Om Yohan lagi. Jemaatnya gitu. Masuk ke ruangan, dia peluk saya. Ya kita pelukan lah. Dia nangis, saya juga nangis. Memang kita kan beda tangisan ya Bu ya. Dia kan dia gitu, saya iman di pundaknya. Karena uang saya 900.000 di sini. Di tabungan. Saya pikir ya udah. Dia bilang, Om Yan ingat loh Om Yohan, Om Yan gak harus bayar sekarang. Om Yan bayar nanti bulan Mei, itu bulan Oktober. Oh amin dah, puji Tuhan, gue cuma punya 900. Tuhan tahu ya. Waktu Natal kemarin, Bapak datang gak? Datang ya. Itu ada persembahan. Ibu tahu Pak ya, persembahannya 165 juta plus. Saya langsung, buat 150. Saya cuma, yes. Tuhan ada lagi gak? Yang begitu, Om Yan gitu. Tapi harus benar-benar pekerjaan Tuhan. Itu yang langsung dia jawab. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yuk baca sama-sama. Jadi Tuhan menjawab doa dan permohonan kita dengan jawaban yang baik. Amin saudara. Yang kedua, coba baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 8 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari. Nah tadi yang pertama ingatkan kembali bahwa Tuhan memberikan sesuai dengan yang kita doakan. Dia berikan yang baik. Tuhan mendengar doa kita dan memberikan sesuai dengan yang kita doakan. Ya. Tetapi yang kedua, Alkitab di sini menjelaskan Tuhan mendengar doa kita, namun Ia tidak memberikan sesuai yang kita minta. Halo, tadi kan sesuai. Yang kedua, pernah nggak alimin itu? Minta nggak dikasih-kasih. Terus sepertinya dia bilang, no. Ngotot gitu, minta, nggak dikasih. Kenapa demikian ya? Dia bukan nggak kasih. Dia berikan, tetapi dia berikan yang lebih baik dari itu. Amin. Saya dulu ya, saya bilang dekat ya, dengan mau cari jodoh gitu. Dan saya dekat dengan 2 orang walaupun belum menjadi pacar sungguhan. Enggak. Buat apa-apa juga enggak. Dan saya tanya sama ibu saya yang mana ya? Saya maunya yang itu. Yang 5, yang punya 5 toko kaset dan 3 bioskop itu. Saya mau yang itu. Tapi Tuhan bilang, nah. Dan dia berikan ini. Dan waktu kami gaul gitu, saya bilang sama mama saya, Roh Kudus benar apa enggak sih? Kenapa dia harus berikan ini? Mama saya bilang, ini lebih baik daripada yang 2 itu. Saya nggak bisa terima karena kita suka ribut.
suka beda pendapat. Kalau beda pendapat terus langsung damai sih, enggak. Ini adatnya banteng ketaton. Kerasnya bukan main. Tapi ternyata justru yang seperti ini yang lebih baik buat saya. Hari ini terlihat yang bangunkan pagi-pagi benar untuk saya melayani Tuhan selama 34 tahun. Yang sediakan makanan, selalu masak. Yang bikin seluruh jadwal saya, saudara. Ini. Bahkan dari tahun 2008 saya nggak pernah lagi berdebat dengan pendeta gembala tentang pelayanan. Istri saya aja yang maju, saya suruh maju aja. Kan dia yang pegang itu jadwal, maju aja. Tiap kali ada apa, Pak ada kesalahan, oh saya kurang tahu ya, coba hubungin istri saya. Nah dia bisa sampai terus. Teman-teman saya punya masalah, persoalan, problema, entah apapun juga, dengan instansi apapun juga, yang maju siapa? Dari kepolisian, dari ketentaraan, TNI, dari pemerintahan, departemen, dari kejaksaan, dari kehakiman, dari apa aja, premanisme. Kalau orang ngomong sama saya, Pak bisa minta tolong, tanya istri saya, bagaimana persoalannya? Terus saya bilang, Ma, cuman perintahnya. Nah, ini, Ma. Dia cuman ngomong, itu Roh Kudus ngomong. Orang yang udah mau dipenjara, Pak, udah masuk, udah pakai baju tahanan, udah di berita nasional, sudah masuk. Tiba-tiba Roh Tuhan bilang sama saya di tengah jalan, saya telepon dia, saya bilang, Ma tahu nggak nih lagi ini aku lagi nonton. Terus saya turun, dia lagi di TV, terus saya bilang, ada orang itu di TV. Ma kamu tahu Roh Kudus bilang sama saya, kamu yang hanya bisa membebaskan dia karena Roh Kudus bilang sama saya. Istri saya cuma gini, karena dia tahu bahwa selama menikah 34 tahun dan 8 tahun kita pacaran, nggak pernah satu kali pun Roh Tuhan salah. Betul? Terus tiba-tiba dia masuk ke kamar mandi, ganti baju, gantian saya lagi nonton TV, terus dia minta mobil. Ayo mana sopirnya? Mau kemana kamu? Nah ke itu, ke Polres, ngapain? Bebasin itu orang. Siapa yang suruh? Tadi kan lu ngomong. Lu yakin Mas? Gimana sih? Nah ya udah, saya namanya manusia kembali lagi normal. Ini benar gak sih? Karena kasusnya cukup berat. Dan dia datang ke situ, saya khotbah jam 6:30. Jam 8:30 saya selesai, saya telepon dia, terus dia bilang, jam 9:15 dia telepon saya, selesai. Selesai gimana? Apa kata Tuhan? Benar. Nyata dia gak bersalah. Dan dia bebas murni. Jadi memang untuk jadi dulu yang lebih baik daripada yang menurut saya baik. Tuhan lebih tahu. Dan yang ketiga terakhir, saya tutup 4 menit, 5 menit lagi ya. Oke kita baca sama-sama. Jadi Anda jangan marah sama Tuhan. Halo. Kalau dia tidak jawab ya, jangan marah. Anda harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena dia lebih tahu daripada kita. Ya. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 15. Saya tutup. Sudah. Ya. Jangan banjir dong Tuhan, tapi buktinya banjir. Tapi dengar baik, Mall Bekasi ini jadi terkenal di seluruh Jakarta. Gitu loh. Benar. Benar. Ya. Bahkan ada teman saya tuh ditawarkan banyak bantuan gara-gara begini. Ya. Memang Tuhan di balik itu. Luar biasa dia. Ya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pernahkah Anda juga mengalami hal yang begini? Tuhan mendengar doa kita dan ia membuat kita menunggu terlebih dahulu. Halo, dia nggak bilang iya, dia nggak bilang tidak, tapi tunggu aja. Butuh apa ini? Baran. Pekerjaan apa yang paling membosankan? Menunggu, ya kan? Nunggu, nggak ada kepastian. Ini kesaksian terakhir. Dulu 25 tahun yang lalu saya mau beli rumah karena udah lama kontrak kos. Akhirnya bos saya dulu, sahabat saya, dulu saya masih di sekuler. Yuk kita beli rumah buat lo karena kita udah bikin perusahaan untung. Dan engkau sudah berbuat banyak
buat perusahaan. Dapat rumah, harganya murah 52,5 juta dulu. Rumah kayu 2 lantai. Atas bawah. Kecil. Ya, 40 atau 50 meter. Kecil. Tapi saya senang karena baru 1 anak. Nah, dia bilang minggu depan kita lihat sertifikatnya. Bayar 5 juta. Saya senang. Ngomong sama mama saya, akhirnya dapat rumah. Tiap bulan cicil, potong dari gaji dan bonus. Terus minggu depan waktu saya mau bertemu dengan bos saya itu, dengan yang pemilik rumah, mama saya bilang, asalkan jangan istrinya ikut campur, maka batal. Saya jadi bilang, ma ngapain sih bernubuat gitu? Mama dapat dari Roh Kudus jam 3 pagi. Saya udah tahu banget kalau ibu saya ngomong, udah bener loh. Begitu saya masuk itu rumah, istrinya udah di situ. Saya tolak dalam nama Yesus. Ini kali ibu saya salah, darah Yesus. Kalaupun dia salah karena mungkin itu slip of the tongue. Terus balik lagi. Bos saya mukanya gak enak. Ya itulah kan. Jadi gak jadi nih rumah. Waduh lemes. Bener lah gitu Roh Kudus. Jadi ya udah gue mau minta balik duit 5 juta. 5 jutanya aja yang dia DP minta kembali. Kembali juga diurus oleh ipar saya, orang Ambon. Balik. Tiap bulan 500. Saya kecewa. Ketemu mama saya jam 5. Gimana rumah? Batal kan Roh Kudus sudah bilang. Terus mama saya, ya nanti pasti dapat. Enggak. Kecewa saya. Dan saya marah banget sama mama saya. Terus kalau malam dia datang ke saya, kamu kecewa? Enggak sih. Jangan kecewa sama Tuhan. Mau Tuhan terlalu gede. Kalau dia, maaf ya Pak ya bercanda nih. Kalau sepantaran Bapak saya lawan. Kalau Tuhannya sepantaran itu. Cuman kalau dia maha gede banget sih. Ya Pak, takutnya ya kan, aduh, stroke. Nggak mau sih. Jadi kalau saya sama Tuhan sampai detik ini, jadi kalau perbuatan yang mengecewakan saya nggak akan lakukan. Sampai hari ini saya jaga banget. Mama saya udah di sorga. Mama saya bilang, tunggu waktu Tuhan. Lama loh Pak. Idih lamanya kebangetan. Terus kontraknya 1 hari. Hari ini saya tinggal di mana Ustaz? Di Mall of Indonesia. Di mana itu? Di lantai 7 di atas. Kenapa begitu? Saya cerita, 6 bulan kemudian. Begitu hujan besar di Jakarta. Itu bapak sama ibu sama anaknya naik perahu karet. Saya tanya, Pak, Pak Yon, Pak, kenapa? Banjir di mana? Di rumah. Rumah yang mana? Yang itu yang bapak mau beli. Oh iya. Banjirnya, Pak, semana banjir? Bapak nggak tahu. Ini segini. Waduh. Dada. Saya bilang, Tuhan, saya lari ke rumah. Rumah mama saya sujud. Mama udah terima kasih. Anda bisa bayangkan nggak kalau Tuhan kasih itu buat saya? Apa yang terjadi? Tadi malam saya tidur, hujan besar. Nongolnya di mana? Di NICC ini. Hanyut bos. Saya bilang, oh God. Anak saya masih bayi banget. Dia ada di bawah sudah. Aduh. Lebih baik kau menunggu. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya memberi yang baik dan lebih baik, tapi yang terbaik. Dia beli 5 kamar buat saya di sini. Jadi kalau rumah saya itu sampai banjir, saya bisa pastikan Jakarta tenggelam. 7 lantai di atas. Mobil bisa naik di atas. Saya bilang, untung saya berani untuk menunggu dengan sabar. Yuk, kalau hari ini banyak doa-doamu rasanya, dia bilang tunggu, apa susahnya. Amin. Seorang bapak ibu 12 tahun gak punya anak, hari ini dapat anak kembar. Apa susahnya? Berarti apa? Irit. Betul? Kalau hari ini dapat 2 tahun lagi dapat ya kan? Itu gak irit. Ini sekali jebrot, 2 gitu. Sampai hari ini dia bilang, aduh Tuhan baik. Dulu ngegerutu. Hari ini dia bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo tunduk kepala kita berdoa. Sempurnanya kami adalah kami mempunyai Tuhan yang sempurna. Kami tidak akan sempurna atau
ada di dalam kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Kalau saja kami menyembah Tuhan yang tidak sempurna. Manusia boleh berkata apapun tentang Tuhan kami, Yesus Kristus. Tapi hari ini kami puas, sangat puas. Ada doa yang disetujui, ada yang doa tidak disetujui, tapi Dia memberikannya lebih baik. Ada doa yang diharapkan Tuhan untuk kami bersabar dan pada akhirnya kami akan mendapat yang terbaik. Tidak ada satupun doa kami yang tidak dijawab. Ya, tidak, dan nanti dulu adalah jawaban. Dan semuanya untuk kebaikan kami. Berkati NIC di tempat ini. Berkati seluruh jemaatmu, gembalamu. Berkati seluruh komponen, seluruh manusia-manusia yang boleh melayani di sini. Tambahkan jiwa Tuhan. Kau berikan juga kekuatan di dalam kehidupan mereka. Roh persatuan dan kesatuan di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka membangun gerejamu. Menambah-nambahkan jiwa karena Tuhan yang menambahkannya. Sebelum Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kedatangan kami di sini menyukacitakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Oh iya, yang mau konseling dan didoakan, NIC ada konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14 sampai dengan 16 setelah ibadah Women atau Wings di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. God bless you. Yes, puji nama Tuhan. Siapa yang malam hari ini diberkati Tuhan, angkat tangannya. Luar biasa firman-Nya hari ini. Terima kasih Pastor Johan Lumoindong. Hari ini kita terhibur ya. Benar sih Pak. Warga Bekasi masih tahap pemulihan. Jadi hari ini kita dapat roh penghibur. Oh iya, roh penghibur ya. Roh sukacita. Apalagi Pak Lisno tuh kenceng banget ketawanya Pak. Iya karena banjirnya paling tinggi sih. Sama kita Pak. Yes, sekali lagi yuk kita kasih apresiasi buat Pastor John Lumoindong. Semoga dimanapun Bapak berada, melayani selalu diberkati Tuhan bersama Ibu dan anak-anak. Bapak Ibu, saya ingin menyapa ada yang baru pertama kali hadir hari ini. Yes, puji Tuhan. Boleh angkat tangannya? Ya, puji nama Tuhan. Welcome home, welcome to NIC. Tentunya kami semua berharap Bapak, Ibu bisa terus bersama-sama dengan kami, saling bertumbuh di NIC, menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa kita akan ketemu lagi di hari Minggu. Seperti biasa, ibadah pertama pada pukul 9.30 dan ibadah kedua pukul 11.30. Dan jangan lupa, mana anak muda, youth, semangat anak muda, pukul berapa? Yes, pukul 3 sore hari Minggu ya. Jangan lupa kita akan ketemu lagi hari Minggu. Dan diingatkan kembali untuk ibadah tengah minggu, tepatnya pada tanggal 27
Maret itu diliburkan ya. Jadi nanti ibadah tengah minggu tanggal 27 nggak ada, diliburkan. Dan diingatkan kembali juga bahwa NIC semakin melebarkan sayap lewat cell group. Jadi kita ada 4 wilayah yang sekarang sedang giat-giatnya ya. Ada Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Timur. Ayo Ibu Bapak kita semangat ikut sel grupnya NIC. Pastikan di setiap sel grup kita akan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Jangan lupa ajak saudara, teman semuanya ya. Dan untuk ibadah Wings tanggal 10 April dirubah menjadi pukul 2 siang. Jadi bukan pukul 11 tapi pukul 2 siang ya. Ibu-ibu semua diharapkan kita juga bisa hadir. Dan di setiap hari Kamis juga kita ada konseling pelepasan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada saudara dan itu terbuka enggak hanya untuk NIC tapi terbuka juga buat jemaat yang di luar. Ada ibadah konseling pelepasan itu pukul 2 siang. Jika ada yang tergerak dan ingin didoakan bisa mendaftarkan diri, bisa ke Kak Eva ya. Atau ada nomor NIC yang sudah disiapkan. Terima kasih, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Pastikan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan seperti biasa persembahan kita bisa lewat transfer. Nah itu ada krisnya. Atau bisa dengan memberikan lewat cash ya Bapak Ibu ya. Itu aja pengumuman dari kami. Saya berharap kita akan ketemu lagi di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Password kita sama, belajar sesuatu. Apa yang dikhotbahkan Pak Johan Lumondong pada malam hari ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita yang kita sedang pelajari juga di cell group minggu ini kan ya, trusting God's way. Ya. Kalau hari ini Pak Johan ngomong bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang lebih baik atau apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita minta. Karena apa? Kita punya karakter Allah yang seperti Bapak kita. Bapak kita di dunia aja apa yang kita minta biasanya pasti diberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Sama, itulah karakter Bapak kita. Makanya di cell group yang pertama kemarin apa? Percaya atau mengenali karakter Bapak kita. Hal yang kedua bicara apa? Percaya waktunya Tuhan. Kalau di Pak Johan yang nomor 3 tadi. Tuhan mau kita mendengarkan doa kita dan Tuhan juga ingin memberikan waktu untuk kita menunggu dengan sabar. Untuk apa belajar? Supaya kita percaya kairos Tuhan adalah yang terbaik. Yang kedua dari Pak Johan adalah yang kedua tadi sama dengan yang ketiganya Pak Gembala. Rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Jadi Tuhan pasti memberikan kalau belum dijawab sekarang nggak sesuai dengan apa yang kita minta karena Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik buat kita. Ya, jadi nyambung nih khotbahnya tanpa janjian. Dan rasanya NIC selalu khotbahnya walaupun pendetanya berbeda, itu karena ada kesatuan rohnya sama, isinya bisa nyambung semuanya. Jadi satu storytelling yang indah. Kebetulan Pak Johan saya juga membantu di gereja untuk cell group nyiapin bahan-bahan dan bahan cell group itu adalah khotbah daripada pendeta yang hari Minggunya.
Sehingga saya dan Pak Lisno itu adalah orang yang paling hafal terhadap setiap khotbah hari Minggu. Karena saya nyiapin bahannya, Pak Lisno yang ngocehnya, gitu kan. Jadi kita kedua, mungkin kalau ada ujian kita yang nomor 1 kali nilainya. Kita lagi mau mencoba melihat khotbah dari Januari sampai nanti April, tuh nyambungnya kayak apa tuh? Ada benang merahnya yang pas nggak? Supaya jemaat kita itu kepengen kita NIC semua jemaat itu kalau ibadah nggak cuma dengar lalu lupa. Tapi dengar diimplementasi dalam hidupnya sehingga ingat dan menjadi satu rema dan pegangan buat hidupnya. Haleluya. Bapak dan Ibu, welcome home untuk yang baru pertama kali hadir. Seperti biasa kalau ada jemaat yang baru kita juga akan coba jelaskan tentang konsep-konsep persembahan di NIC. Seperti yang tadi dikatakan host bahwa NIC tidak membagikan atau menyalurkan kantong-kantong persembahan karena NIC juga menyiapkan amplop-amplop ada di depan Bapak dan Ibu. Silakan bisa mengisi amplop itu kemudian memasukkannya di kotak-kotak persembahan di pintu depan atau menggunakan QRIS atau transfer. Silakan. Nah, saya akan bacakan prinsip persembahan NIC khusus bagi mereka yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Tidak 1 rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Dan kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati juga. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur mereka tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Dan Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi sehingga semakin banyak orang yang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Berdoa juga bagi mereka yang saat ini belum bisa memberi, biar Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan. Mari saya panggil, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik untuk persembahan syukur maupun ingin mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan atau bentuk persembahan lain, mari kita angkat tangan kita angkat amplop kita atau alat-alat untuk transfer, silahkan. Saya mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Saudara semua untuk aminkan setiap kalimat doa Bapak Ibu Saudara punya. Bapak di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita pekerjaan Tuhan tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan jadi Tuhan sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan, bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah pengirikan mereka akan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa bagi biarlah umat ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang yang berhasil, bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka dan tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi bagi mereka karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dari sorga. Bapak dan Ibu Saudara boleh turunkan tangan. Kita akan doa penutup.
Bapa di surga, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan dan solusi yang terbaik sehingga mereka dapat dibebaskan dan dilepaskan dari berbagai macam ikatan, kutuk, dan penderitaan. Bagi yang terbeban berat oleh berbagai masalah, Tuhan akan meringankan karena kuk Tuhan telah dipasangkan bersama-sama dengan kita sehingga kita menjadi ringan karena Tuhan ikut menopang semua beban masalah kita. Bagi yang terikat oleh hutang, biarlah Tuhan melepaskan, memberikan percepatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan dan menuntaskan sehingga engkau terbebaskan. Bagi yang masih studi, Tuhan akan memberikan kecerdasan, daya serap yang tinggi, kerajinan, ketekunan akan terus menyertai engkau hingga perlasian yang terbaik dapat engkau raih. Bagi yang belum memiliki jodoh, Tuhan akan berikan percerahan dan tanda dalam engkau mencari pasangan yang sepadan, seiman dan perubahan kehendak Tuhan. Bagi yang single parents, Tuhan juga memberikan jalan yang lurus, lancar bagimu untuk dapat menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak. Bapa di surga, ibadah tengah minggu telah selesai. Mari angkat tangan kita untuk kita menerima berkat kasih karunia Tuhan. Berkat kasih karunia Allah Bapa di surga menyertai kita dengan kasih dan cinta kasih Tuhan Yesus Putra kita, Tuhan Allah kita, bersama dengan pernyataan Roh Kudus yang akan kita terima saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di atas awan-awan. Dan kita semua yang telah menerima berkat kasih karunia Tuhan, kita semua katakan amin. Tuhan memberkati. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.